Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan wartawan yang telah hadir dalam kami dalam session Corona. Rekan-rekan telah menerima aksesnya bahwa kami ingin mengatakan bahwa Mercy memberikan apresiasi ada pemerintah atas keterbukaan mengumumkan ada kasus dan kami mengharapkan bahwa keterbukaan ini tidak mendampak yang luas terhadap strata atau sendi ekonomi masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat harus mensikapi secara proporsional, tidak boleh berlebihan dan tidak boleh pula underestimate, sehingga perjalanan kehidupan berbangsa dan negara tetap berjalan sesuai dengan rencana, sesuai dengan hal yang telah ditentukan. Dan kemudian kami juga meminta pada pihak-pihak yang tidak berkompeten, dalam artian tidak expert dalam hal ini, jangan mengeluarkan statement atau pernyataan yang bisa mengganggu ketenangan dan bisa mengganggu stabilitas sosial di Indonesia. Kita ketahui bahwa dampaknya besar sebagai kita lihat dengan negara yang terkena wabah virus corona ini. Dan selanjutnya mungkin rekan saya akan menjelaskan lebih lanjut dan saya pikir beberapa pernyataan yang visioner terhadap ini. Saya perkenalkan, nama saya Serbi Abdul Murad sebagai Ketua Presiden Mercy. Sebelah kanan saya Dr. Yudi Prabowo, salah satu Presiden Mercy. Kemudian sebelah kiri saya Dr. Hadiki Habib sebagai Ketua Divisi Relawan. Mereka expert masalah ini. Untuk menghemat waktu, saya silakan dengan saya yang sebelah kiri Dr. Hadiki Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari Mercy Indonesia melanjutkan konferensi pers kami yang kedua yang terkait corona, karena sebelumnya ketika warga negara Indonesia yang ada di Wuhan itu masih berada di sana, kita sudah lakukan konferensi pers. Alhamdulillah sekarang sudah ada di Indonesia dan sudah dikeluarkan dari zona karantina. Ya, untuk konferensi pers yang kedua ini temanya adalah ketika sudah Indonesia dinyatakan ada yang jadi COVID-19 positif, selanjutnya bagaimana? Gitu ya, ketika ada COVID-19 positif di Indonesia, what next? Gitu ya. Ya. Ada satu hal yang ingin kami sampaikan di sini, bahwa perspektif Mercy dalam melihat infeksi COVID-19 ini, kami memandangnya dari perspektif manajemen bencana. Bencana itu artinya kita ada kesiapsiagaan, dan ketika memang ada yang positif, maka harus ada yang namanya tanggap bencana. Dalam kacamata manajemen bencana, selain kita melakukan penanganan untuk masalah utama, kita juga berusaha menurunkan risiko atau dampak bencana. Ya. Risiko dan dampak bencana ini untuk kasus COVID-19 ini kita katakan ada triple burden. Ya, triple burden. Triple burden itu artinya masalah utama akibat penyakitnya itu sendiri. Ya, yang nomor dua, masalah sosial akibat informasi yang beredar tidak jelas di masyarakat, dan satu lagi bisa timbul bencana di fasilitas kesehatan apabila ketakutan ini berdampak terhadap pelayanan medis yang ada di Indonesia. Ya, oleh karena itu, untuk kondisi saat ini kita setuju bahwa edukasi kepada masyarakat itu sangat penting.
Dan edukasi yang disampaikan itu kita harus mengacu kepada sumber-sumber yang dianggap kompeten ya untuk menjaga kebersihan. Ya, yang sudah sama-sama kita ketahui, edukasi masyarakat untuk menjaga, menghindari kontak terlalu erat, kemudian cuci tangan, mengurangi menyentuh wajah ketika beraktivitas. Kemudian untuk mengatasi kekhawatiran pada masyarakat, itu sangat penting sekali ada namanya call center atau pos-pos konsultasi terkait dengan virus corona ini, sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang valid secara primer. Gitu ya. Nomor 3, alur rujukan ya, di fasilitas kesehatan ini perlu kita perjelas. Ya, perjelas ini bukan hanya dari aspek SOP, tapi juga dari aspek tata laksana. Ya. Nomor 4, ketika kasusnya ini ada yang dicurigai, maka sebaiknya memang didatangi, ya, didatangi. Jadi active case finding, kita mendatangi. Ya, kalau ada sistem konsultasi online, maka bisa didatangi kemudian untuk dikonfirmasi. Gitu ya. Nomor 5, nah, kalau memang kasusnya banyak, maka yang kita anjurkan bukan hanya ruang isolasi, ya, tapi juga rumah sakit isolasi, ya, sehingga tidak tersebar, ya, sehingga tidak tersebar orang-orang dengan dalam pengawasan ini di mana-mana dan menyebabkan berkurangnya kapasitas banyak rumah sakit. Dan itu dampak di bidang sosial dan ekonomi juga harus kita sadari, ya, karena kekhawatiran atau ketakutan ini menyebabkan kerugian yang lebih besar daripada penyakit ini sendiri, gitu ya. Kalaupun kita mau membatasi mobilisasi, itu bisa kita lakukan, ya, akan tetapi perlu dipertimbangkan sektor-sektor yang akan terpengaruh, terutama sektor perdagangan dan sektor transportasi. Saya pikir pengantar dari saya seperti itu. Terima kasih Pak Dr. Habib. Selanjutnya Dr. Yogi Prabowo, silakan. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore, rekan media. Jadi tadi sudah dikemukakan oleh kedua rekan saya. Nah, barangkali saya akan meng-highlight konsep yang diusulkan Mercy untuk pemerintah. Ya. Artinya gini, Mercy, begitu sudah ada kasus corona 2 positif, ada sikap yang kami lihat ini belum banyak dikemukakan oleh para ahli dan juga pemerintah. Ya. Jadi dalam hal bagaimana kalau terjadi outbreak, ledakan kasus dalam jumlah besar. Ya, kalau jumlahnya satu-satu, ya masih seperti ini, pemerintah sudah menyiapkan semuanya. Sistem mulai dari sistem rujukan, kemudian tadi sudah dikemukakan juga melakukan edukasi dan lain-lain sebagainya. Ya. Termasuk layanan call center yang dibuat oleh Pemda DKI. Ini menurut kami hal yang sangat positif. Nah, kemudian juga rencana membangun rumah sakit isolasi di Pulau Galang, ya. Pulau Galang di Batam, ya, dekat Batam situ. Ini juga satu konsep yang baik. Nah, tetapi apabila terjadi outbreak, ya, ini kan namanya pandemi, wabah dan lain-lain sebagainya, bisa ada kemungkinan terjadi outbreak jumlah kasus yang cukup besar. Nah, ini yang barangkali menjadi pertanyaan masyarakat, bagaimana kita menyusun langkah, bagaimana pemerintah beserta dengan masyarakat bahu-membahu untuk menangani hal ini. Ya, walaupun tadi sudah dikatakan. Nah, sebelum kita membahas itu, ada beberapa data yang barangkali kita mesti cermati, ya. Kita lihat, ya. Data per 5 Maret 2020, ya, jumlah terinfeksi COVID-19 ini sudah mencapai 95.000 yang tersebar di 77 negara dengan angka mortalitas yang lebih daripada 3.000. Nah,
kalau kita cermati angka kematian ini, di setiap negara ini ada berbeda-beda. Ya. Jadi artinya apa? Artinya virus corona ini masih belum jelas betul. Ya. Belum jelas betul apanya? Belum jelas betul, bisa berubah-berubah ya, sifatnya dan perangainya. Jadi tetap walaupun katakanlah angka mortalitasnya 3%-an ya, secara general, nah tetapi melihat sifatnya yang berubah-ubah seperti ini, kita tidak boleh underestimate, tidak boleh juga terlalu panik tadi yang dikatakan oleh rekan saya. Tetapi yang terbaik adalah kita menyusun langkah dan pemikiran yang benar untuk mengatasi manajemen bencana tersebut. Jadi gini, Mercy mensikapi dan merekomendasikan langkah. Jadi satu ya, kalau kasusnya 1, 2, 3 ataupun masih sedikit, yang diisolasi adalah pasiennya. Ya. Pasien yang terinfeksi yang diisolasi. Supaya apa? Supaya tidak menularkan kepada yang lain. Tapi kalau jumlahnya sudah banyak, ini akan merepotkan. Kenapa? Ruang isolasi terbatas di rumah sakit yang ada, baik itu di Jakarta apalagi di seluruh Indonesia. Kalau jumlahnya sudah banyak, bagaimana kita mencegah? Konsepnya tetap isolasi, tetapi yang kami propose adalah yang diisolasi bukan hanya pasien yang sakit, tetapi juga masyarakat. Nah, mengisolasi masyarakat sebetulnya sudah dilakukan di Wuhan secara otomatis ya. Bagaimana mereka mengisolasi itu? Mereka satu tidak berani keluar rumah, ya kan? Isolasi masyarakat ini adalah meminimalisir kontak antar masyarakat. Ya. Tapi kan sulit ya. Kenapa sulit? Karena manusia ini adalah makhluk sosial, di mana dia butuh berinteraksi untuk menjalankan segala kegiatan aktivitas sehari-hari, baik itu aktivitas ekonomi, pendidikan, aktivitas sosial lainnya. Ya. Ini sulit ya. Oleh karena itu di era zaman seperti ini, transportasi sedemikian masif, sedemikian connecting ya, antara satu daerah dengan daerah lain begitu hebat. Nah, penularan akan bisa begitu cepat. Ya, ini adalah catatan yang perlu kita garis bawahi, bagaimana kita melakukan isolasi masyarakat. Tadi juga sudah dikemukakan bahwa corona ini bukan hanya menimbulkan problematika kesehatan, tetapi juga problematika di bidang non medis. Dampak non medisnya ini lumayan cukup kita rasakan begitu diumumkan adanya 2 yang positif. Ya. Kita semua merasakan dampaknya, walaupun alhamdulillah Indonesia ini masih bisa menghandle dan tidak terjadi dampak-dampak yang jauh lebih berat daripada itu. Dampak sosial maksud saya. Gitu ya. Jadi ketika jumlah kasus corona masih sedikit, maka konsepnya adalah mengisolasi korban. Tetapi sudah banyak, maka konsep manajemen bencana adalah mengisolasi, melokalisir korban, dan mengisolasi masyarakat, membatasi kontak antara sesama masyarakat dengan berdiam diri di rumah, gedung atau kompleks, tidak melakukan aktivitas yang terlalu banyak di luar rumah. Nah, tadi dampak sosial itu timbul karena efek isolasi ini. Ya. Isolasi ini bisa otomatis. Masyarakat bisa mengisolasi dirinya sendiri karena apa? Karena rasa ketakutan akan tertular. Ya. Bisa juga isolasi itu dilakukan secara sistematis oleh pihak-pihak berwenang. Ya. Nah, bagaimana melakukan isolasi secara sistematis itu? Nah, sebetulnya di era zaman 4.0 seperti ini, di mana perdagangan virtual, semua hubungan-hubungan sosial itu banyak yang virtual melalui internet. Ini bisa menguntungkan sebetulnya dalam kita melakukan isolasi masyarakat. Ya. Nah, agar masyarakat ini bisa survive, tenang, tidak resah dalam kondisi isolasi, maka kebutuhan dasar harus difasilitasi. Ya. Misalnya tetap ada suplai listrik, internet, kemudian bahan makanan, transaksi. Nggak ada virus aja, masyarakat ini sebetulnya sudah mengisolasi dirinya sendiri, malas gerak, mesen makanan melalui GoPay dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya ini bisa dilakukan, tapi ini adalah
usulan antisipasi apabila terjadi outbreak ya. Nah sekarang kan belum dinyatakan adanya jumlah kasus yang sedemikian banyak. Tapi kita harus berpikir selangkah lebih maju, ini adalah usulan yang kita usulkan. Kemudian adanya layanan kesehatan aktif, yang tadi ambulans, yang menjemput. Ya. Jadi namanya layanan kesehatan pra-hospital. Pra-hospital itu artinya layanan kesehatan di luar rumah sakit, pre-hospital. Artinya apa? Artinya tenaga medis akan proaktif menjemput apabila ada terduga kasus-kasus corona. Dan ini sebetulnya sudah dipropos oleh Pemda DKI ya, dengan call centernya dan siap menjemput penderita apabila ada ditemukan penderita atau dilaporkan. Nah, kemudian berikutnya adalah karantina yang dilakukan adalah karantina massal ya, bukan karantina di ruang-ruang isolasi lagi. Apabila sudah terjadi outbreak maka pasti ruang isolasi tidak akan mencukupi. Itulannya bisa macam-macam tadi. Apa yang sudah dilangkah diperbuat adalah ke arah yang benar, yaitu membuat satu rumah sakit isolasi ya, rumah sakit ya, bukan ruang isolasi. Rumah sakit isolasi di pulau ya. Dan kemudian juga satu hal lagi yang lebih penting nih saat ini ya, bagaimana kita mengetahui jumlah kasus tersebut berapa sebenarnya? Nah maka ini diperlukan dipastikan dengan pemeriksaan laboratorium. Nah kita tahu bahwa memang ini masih dalam kebijakan pemerintah, laboratorium yang memeriksa virus corona ini masih terpusat ya, dipusatkan yaitu di Balit Bangkes ya, Badan Penelitian Pengembangan Kesehatan. Nah, tapi kalau jumlahnya sudah banyak, ini tidak mungkin dilayani oleh satu atau dua lab saja. Ini memerlukan kerjasama dan pengembangan yang lebih luas lagi dengan institusi-institusi ataupun laboratorium yang bisa melakukan pemeriksaan virus. Jadi itu yang kita ini. Jadi begitu kita akan baru tahu kalau dipastikan dengan hasil lab. Nah, kita selama ini kan dua positif, yang lainnya itu sifatnya masih ada beberapa kriteria yang sudah diusulkan oleh Perhimpunan Ahli Dokter Paru dan dokter-dokter yang lain, yaitu orang dalam pemantauan dan orang dalam pengawasan. Kita kontak, tetapi itu masih namanya suspek. Dipastikan dengan apa? Dipastikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium. Jadi catatan pentingnya adalah tadi yang perlu digarisbawahi adalah mengamati sifat dan perilaku virus corona yang berubah-ubah dari waktu ke waktu dengan angka mortalitas yang berbeda-beda di setiap negara dan tempat. Ya, misalnya seperti di Iran, ya, mortalitasnya lebih tinggi 5-15% ya, dibandingkan dengan negara lain. Maka oleh karena itu Mercy merekomendasikan agar masyarakat tetap waspada dan tidak underestimate terhadap corona. Namun juga tidak perlu panik dan tetap tenang sambil menyusun langkah-langkah yang benar. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kurang kita bisa jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Selesai. Sudah semua jelas ya. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ada lagi yang merupakan konferensi pers yang kedua, yang mudah-mudahan masukan kami ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.